Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Medan Perang Kuno adalah panggung kecerdikan brutal. Tempat layarnya mesin-mesin penghancur yang dirancang untuk meruntuhkan pertahanan terkuat sekalipun. Bayangkan, kengerian menyaksikan Mangonel melontarkan batu-batu raksasa, menghancurkan tembok benteng yang kokoh, atau palu pendobrak tanpa henti menggedor gerbang kota, menggetarkan fondasi peradaban. Lebih jauh lagi, presisi mematikan balista melesatkan tombak besar melintasi jarak yang tak terbayangkan. Sementara Trebuchet, raksasa medan perang, mampu melemparkan proyektil seberat hampir 1 ton, bahkan menyebarkan penyakit melalui bangkai sebagai taktik perang biologis awal. Dari cakar Archimedes yang legendaris, mencengkram dan menghancurkan kapal perang Romawi, hingga menara pengepungan yang menjulang membawa pasukan penyerbu langsung ke jantung pertahanan musuh. Semuanya adalah bagian dari warisan teknologi pengepungan yang membentuk jalannya sejarah. Dalam video kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 senjata pengepungan kuno paling jenius yang pernah diciptakan. Mengungkap mekanisme, sejarah, dan dampak luar biasa yang mereka tinggalkan di medan perang. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Cakar Archimedes. Archimedes, seorang pemikir brilian Yunani kuno yang menguasai matematika, fisika, dan rekayasa, memainkan peran penting dalam mempertahankan kota kelahirannya, Sirakusa, dari gempuran pasukan Romawi selama Perang Punik kedua. Konflik ini meletus pada tahun 214 sebelum Masehi ketika Sirakusa mengambil langkah beresiko dengan berpindah aliansi dari sekutu Romawi menjadi pendukung Kartago, musuh utama Roma. Keputusan ini segera memicu serangan besar-besaran dari Romawi yang bertekad menaklukkan kota pelabuhan strategis tersebut. Menghadapi ancaman nyata ini, Archimedes mengerahkan seluruh kecerdasannya untuk merancang serangkaian perangkat pertahanan yang sangat maju pada masanya. Salah satu ciptaannya yang paling terkenal dan menakutkan adalah cakar Archimedes. Sebuah mekanisme kompleks mirip derek modern yang dilengkapi kait pencengkram raksasa. Alat ini yang dioperasikan dari benteng kota mampu menjangkau kapal-kapal perang musuh di laut, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghancurkannya dengan cara membalikan atau menjatuhkannya kembali ke perairan dengan keras. Keberadaan cakar Archimedes dari berbagai mesin perang inovatif lainnya tidak hanya berhasil memperlambat laju serangan armada Romawi secara signifikan, tapi juga menimbulkan kerugian material dan korban jiwa yang besar di pihak penyerang. Dampak psikologisnya pun terasa kuat, membuat pasukan Romawi gentar untuk mendekati tembok pertahanan Sirakusa. Karena ketidakmampuan menembus pertahanan berlapis yang dirancang Archimedes melalui serangan langsung, Komandan Romawi Marcus Claudius Marcellus terpaksa mengubah strategi secara drastis. Mereka beralih ke taktik blokade total, mengepung kota dari darat dan laut selama 8 bulan penuh tanpa henti. Pengepungan jangka panjang ini secara perlahan namun pasti berhasil melumpuhkan Sirakusa dari dalam, menyebabkan kelaparan hebat dan menipisnya pasokan sumber daya penting. Meskipun pertahanan kota terbukti luar biasa kuat berkat inovasi militer Archimedes, keunggulan sumber daya dan kegigihan Romawi akhirnya berhasil menembus benteng Sirakusa. Ironisnya, Archimedes yang berperan besar dalam pertahanan kota tewas dibunuh oleh seorang tentara Romawi meskipun sudah ada perintah dari pimpinan Romawi, Marcus Claudius Marcellus, untuk tidak melukainya. Mangonel. Mangonel merupakan salah satu mesin kepung kuno yang dirancang khusus untuk melontarkan proyektil berat seperti batu, puing, atau benda lainnya ke arah pertahanan musuh. Senjata ini bekerja menggunakan prinsip torsi, yaitu tenaga putar kuat yang dihasilkan dari puntiran tali-tali tebal untuk menyimpan energi potensial.
Ketika dilepaskan oleh kru operator, energi tersimpan ini menggerakkan lengan kayu panjang dengan kecepatan tinggi, seringkali dibantu tarikan tali oleh sekelompok orang untuk menambah daya lontar. Lengan ini kemudian melemparkan muatannya dengan kekuatan yang cukup besar. Mangonel sering dianggap sebagai pendahulu dari trebuchet yang lebih canggih, namun umumnya memiliki tingkat akurasi tembakan yang lebih rendah. Keberhasilan penggunaannya sangat bergantung pada keahlian dan koordinasi kru, sebab kesalahan kecil dalam pengoperasian dapat berakibat fatal, termasuk kemungkinan proyektil jatuh mengenai pasukan kawan sendiri. Mesin perang ini memiliki sejarah penggunaan yang sangat panjang dalam berbagai pertempuran. Dengan akar teknologinya mungkin sejak zaman kuno dan menjadi andalan dalam peperangan pengepungan selama abad pertengahan. Mangonel terbukti sangat efektif dalam menghancurkan struktur pertahanan seperti tembok benteng kota dan dinding kastil yang kokoh. Keunggulannya terletak pada kemampuannya melontarkan beragam jenis proyektil sesuai kebutuhan taktis. Selain batu-batu besar untuk merusak fisik bangunan, Mangonel juga kerap digunakan untuk meluncurkan proyektil berisi bahan-bahan mudah terbakar guna memicu kebakaran, atau bahkan bangkai hewan maupun manusia yang membusuk. Penggunaan bangkai ini merupakan taktik perang biologis awal, bertujuan menyebarkan penyakit dan menebar kengerian di antara pasukan musuh yang terkepung. Mangonel juga menawarkan keuntungan mobilitas yang relatif baik di medan perang, memungkinkan pemindahan posisinya. Lebih dari sekedar senjata perusak, Mangonel berperan penting dalam aspek perang psikologis untuk mengintimidasi lawan dan meruntuhkan moral mereka. Palu pendobrak. Alat berat ini dirancang khusus untuk merobohkan tembok pertahanan atau mendobrak gerbang kota yang kokoh. Cara kerjanya memanfaatkan prinsip fisika sederhana, yaitu momentum atau daya gerak suatu benda yang dihasilkan dari gerakan maju mundur berulang kali pada sebuah balok besar yang diarahkan ke target. Awalnya, palu penabrak dibuat dari batang pohon besar yang utuh dan diusung secara manual. Seiring waktu, desainnya berkembang menjadi lebih canggih dengan penambahan lapisan dari bahan tahan api seperti kulit basah dan pemasangan kepala besi yang kuat di ujungnya untuk meningkatkan daya hancur. Penggunaan alat ini sudah tercatat dalam sejarah militer sejak sekitar tahun 900 sebelum Masehi, sebuah bukti betapa lamanya palu penabrak menjadi bagian penting dalam strategi untuk menaklukkan benteng atau kota musuh yang berpertahanan kuat. Desain umum palu penabrak yang lebih maju biasanya terdiri dari sebuah bingkai kayu besar yang kokoh. Seringkali dilengkapi roda untuk memudahkan pergerakan menuju tembok sasaran. Di dalam bingkai ini, tergantung sebuah batang kayu raksasa menggunakan rantai atau tali yang kuat. Batang kayu inilah yang kemudian diayunkan oleh sekelompok prajurit secara bersamaan dan berulang-ulang ke arah target, menciptakan daya hantam dahsyat yang cukup untuk meruntuhkan struktur pertahanan. Penambahan lapisan penutup tahan api sangat menjadi penting agar alat ini tetap dapat beroperasi meskipun diserang dengan api oleh pihak bertahan. Misalnya saat gerbang kayu coba dibakar. Sementara itu, kepala besi di ujung batang berfungsi menambahkan kekuatan dobrak secara signifikan, memungkinkannya merusak material bangunan yang lebih keras seperti pasangan batu atau tembok tebal. Kemajuan desain palu penabrak ini pada gilirannya mendorong para perancang benteng untuk terus memperkuat dan mempertebal struktur pertahanan mereka, menciptakan sebuah siklus inovasi berkelanjutan dalam teknologi perang pengepungan antara pihak penyerang dan pihak bertahan. Balista. Balista adalah sebuah mesin perang kuno yang dirancang untuk melontarkan proyektil besar ke sasaran yang berada di kejauhan. Senjata canggih pada masanya ini merupakan hasil pengembangan dari teknologi persenjataan Yunani kuno sebelumnya, khususnya mengambil inspirasi dari alat pelontar seperti Oxybelas dan Gastrapetes. Cara kerja balista dapat diibaratkan seperti busur silang berukuran besar yang mengandalkan dua lengan kayu kokoh yang ditenagai oleh pegas torsi. Pegas ini biasanya dibuat dari lilitan tali serat hewan atau rambut yang sangat kuat dan terpilin rapat. Berfungsi menyimpan energi potensial atau energi simpanan dalam jumlah besar ketika ditarik ke belakang.
Saat peletuknya dilepaskan, energi ini secara seketika berubah menjadi energi gerak yang mendorong lengan kayu maju dengan kekuatan dahsyat untuk melesatkan proyektil berupa tombak besar atau batu berat. Jangkauan tembak efektifnya bisa melampaui 460 meter, menjadikannya alat tempur yang sangat berguna dalam peperangan pengepungan untuk merusak benteng maupun dalam pertempuran terbuka. Teknologi balista awalnya digunakan oleh bangsa Yunani, namun kemudian diadopsi dan disempurnakan lebih lanjut oleh Kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi membawa berbagai inovasi signifikan pada desain dasar balista warisan Yunani. Mereka menambahkan mekanisme kerek atau winch pada beberapa model yang memungkinkan proses penarikan tali pegas menjadi lebih mudah sekaligus meningkatkan akurasi bidikan secara drastis. Selain itu, para insinyur militer Romawi juga berhasil mengembangkan versi balista yang berukuran lebih kecil dan ringkas agar mudah dibawa serta dipindahkan. Dikenal dengan nama Scorpio dan Cairo Balistra. Ukuran yang lebih portable ini memberikan mobilitas atau kemudahan bergerak yang lebih tinggi bagi pasukan di medan perang yang kerap berubah-ubah. Balista pun menjadi salah satu senjata kunci andalan legion Romawi dalam berbagai kampanye penaklukan mereka. Terbukti sangat efektif saat menaklukkan wilayah luas seperti Gaul yang kini dikenal sebagai Prancis dan Britania. Versi lain yang juga populer adalah Coro Balista, yaitu jenis balista yang dipasang di atas kereta sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pertempuran bergerak. Kemampuannya melontarkan proyektil berat dengan presisi tinggi, memainkan peran penting dalam menghancurkan benteng pertahanan musuh serta memecah formasi pasukan lawan. Springald. Springald adalah sebuah jenis senjata pengepungan canggih yang muncul dari Kekaisaran Bizantium sekitar abad ke-11. Senjata ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari balista kuno, namun dengan ciri khas lengan pelontar yang menghadap ke dalam kerangka mesin, bukan keluar seperti pendahulunya. Dirancang khusus untuk melontarkan proyektil berupa baut logam besar atau batu kecil dengan tingkat akurasi yang baik pada jarak tertentu. Springald menawarkan keunggulan signifikan dalam pertempuran. Ukurannya yang cenderung lebih ringkas dibandingkan balista membuatnya lebih mudah dioperasikan dan ditempatkan dalam berbagai skenario pertempuran. Senjata ini juga mendapatkan julukan sebagai Skeinbow atau busur untingan. Karena mekanisme kekuatannya berasal dari untingan serat, biasanya terbuat dari sutra atau urat hewan yang dipilin sangat kencang. Pilihan serat kuat ini menyimpan energi potensial yang besar yang ketika dilepaskan akan mendorong lengan busur dengan kekuatan dahsyat, membuatnya efektif untuk menembus formasi infanteri atau menghantam titik lemah pada tembok secara berulang. Popularitas Springald kemudian menyebar luas ke wilayah Eropa Barat menjelang akhir abad ke-12 dan penggunaannya mencapai puncak pada awal abad ke-13. Senjata ini terbukti menjadi andalan penting dalam strategi pertahanan kota maupun kastil, terutama karena kemampuan menembakkan proyektil dari jarak yang cukup jauh dengan presisi yang memadai. Jika ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi seperti menara pertahanan untuk mendapatkan sudut elevasi atau sudut tembak ke atas yang optimal, jangkauan tembaknya bisa mencapai sekitar 180 meter. Keunggulan lain yang membuatnya disukai adalah mobilitasnya. Ukurannya yang relatif kecil, serta bobotnya yang lebih ringan dibandingkan mesin kepung besar lainnya, memungkinkan Springald untuk dipindahkan dengan lebih mudah di medan perang atau di sepanjang tembok pertahanan sesuai kebutuhan taktis. Keefektifannya sebagai senjata kepung terbukti melalui beberapa replika modern yang dibuat berdasarkan catatan sejarah dan temuan arkeologi yang kini dapat dilihat di berbagai museum di Inggris dan Spanyol. Sebagai contoh, replika yang ada di Royal Armouries Museum, Fort Nelson, Portsmouth, mampu melontarkan baut seberat 2,4 kg hingga jarak 55 meter, dan baut yang lebih ringan seberat 1,5 kg bahkan bisa mencapai 77 meter. Trebuchet. Trebuchet adalah salah satu mesin perang pengepungan paling canggih dari abad pertengahan. Bekerja menggunakan prinsip tuas dengan beban penyeimbang atau counterweight untuk melontarkan proyektil. Diperkenalkan di kawasan Mediterania sekitar abad ke-12, senjata ini dengan cepat menjadi andalan untuk merobohkan tembok benteng yang kokoh menggunakan berbagai jenis amunisi, seperti batu besar, bangkai hewan, atau cairan mudah terbakar.
Batu besar seringkali harus didatangkan dari lokasi yang jauh untuk memastikan kekuatannya agar tidak pecah sebelum menghantam target. Struktur dasar trebuchet berupa kerangka kayu tinggi yang berfungsi sebagai titik tumpu, sebuah lengan panjang yang dilengkapi kantung atau sling untuk menampung proyektil, dan lengan pendek tempat beban penyeimbang berat digantungkan. Gaya tarik bumi atau gravitasi yang bekerja pada beban berat inilah yang dimanfaatkan untuk mengayunkan lengan panjang dengan kecepatan tinggi, sehingga melontarkan muatannya dengan kekuatan dahsyat ke arah sasaran. Kemampuan trebuchet melontarkan proyektil berat sungguh mengesankan pada zamannya, jauh melampaui mesin kepung lainnya. Beberapa jenis trebuchet tercatat mampu melemparkan batu seberat 900 kg, memberikan daya hancur luar biasa terhadap struktur pertahanan musuh. Selain batu, trebuchet juga sangat berguna dalam hal amunisi. Mesin ini dapat melontarkan berbagai proyektil lain seperti balok kayu besar untuk merusak gerbang, bundel anak panah, bola api untuk membakar bangunan di dalam benteng, tong berisi bahan bakar, hingga bangkai hewan. Penggunaan bangkai sebagai amunisi merupakan taktik perang biologis awal yang mengerikan, bertujuan menyebarkan penyakit dan meruntuhkan moral pasukan musuh yang terkepung. Fleksibilitas trebuchet semakin ditingkatkan dengan kemungkinan pemasangannya di atas kapal untuk pengepungan dari perairan atau penambahan roda agar mudah dipindahkan antar posisi di medan perang darat, menjadikannya alat pengepungan yang sangat efektif dan paling ditakuti selama berabad-abad. Menara pengepungan. Menara pengepungan berdiri sebagai salah satu mesin perang paling mengesankan dan efektif dalam sejarah, khususnya saat berhadapan dengan tembok pertahanan benteng yang menjulang tinggi. Struktur ini umumnya dibangun dari kerangka kayu kokoh berbentuk persegi panjang, serta dipasangi 4 roda besar untuk memfasilitasi pergerakannya menuju tembok musuh. Tujuan utama pembuatannya adalah untuk mencapai ketinggian yang setara atau bahkan sedikit melampaui dinding pertahanan yang dihadapi. Di bagian dalamnya terdapat serangkaian tangga atau tanjakan yang memungkinkan pasukan penyerang naik dengan aman di platform paling atas. Dari sana, sebuah jembatan atau papan pendarat sering disebut gangplank dapat diturunkan langsung ke atas tembok, sehingga membuka jalur bagi pasukan infanteri untuk menyerbu pertahanan lawan secara langsung. Mengingat bahan utamanya adalah kayu yang sangat rentan terhadap api, menara ini seringkali dilapisi material pelindung seperti kulit hewan yang baru dikuliti dan masih basah, atau kadang-kadang lempengan besi tipis guna mengurangi risiko terbakar oleh panah api atau proyektil panas lainnya. Catatan sejarah menunjukkan penggunaan awal menara pengepungan oleh Kekaisaran Neo-Asyur sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, sebuah bukti kemampuan rekayasa dan strategi perang mereka yang maju pada masanya. Pembuatan sebuah menara pengepungan merupakan pekerjaan besar yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup banyak, sehingga biasanya proses konstruksinya dilakukan langsung di dekat lokasi pengepungan. Bobotnya yang sangat berat juga memerlukan tenaga sejumlah besar orang atau hewan ternak untuk mendorongnya perlahan mendekati tembok sasaran. Selain berfungsi sebagai alat transportasi vertikal bagi pasukan serbu, menara ini juga berperan sebagai platform ofensif bergerak. Bagian atasnya dapat diisi oleh penombak, prajurit pedang, atau pemanah silang yang bertugas menekan pasukan bertahan di atas tembok dengan tembakan proyektil. Meskipun demikian, ukurannya yang besar dan geraknya yang lambat menjadikannya sasaran empuk bagi mesin pelontar batu besar atau ketapel milik pihak bertahan. Caltrops. Caltrops merupakan salah satu perangkat militer paling efektif dalam sejarah peperangan kuno. Meskipun populer digunakan sejak era Romawi, jejak konsepnya dapat ditelusuri lebih awal hingga bangsa Persia pada abad ke-4 sebelum Masehi, mengungkap sebuah ide pertahanan kuno yang terbukti manjur lintas peradaban. Alat ini biasanya terdiri dari 4 paku logam tajam yang dirakit dalam konfigurasi tetrahedral, suatu bentuk geometris khusus yang memastikan bagaimanapun cara ia dilempar ke tanah, agar selalu ada satu paku yang tegak menghadap ke atas. Desain cerdas ini menjadikannya perangkap pasif luar biasa untuk memperlambat atau melumpuhkan gerak cepat pasukan berkuda, kereta perang, hingga gajah perang yang ditakuti. Bangsa Romawi menyebutnya tribulus atau murex ferus yang sering memanfaatkannya untuk menetralkan ancaman kavaleri musuh. Keefektifan utama caltrops terletak pada kemampuannya menciptakan zona bahaya tersembunyi yang tersebar luas dan sulit dideteksi pasukan lawan.
terutama dalam kekacauan medan perang atau saat gelap malam. Ketika disebar dalam jumlah besar di alur pergerakan musuh, paku tajamnya siap menimbulkan luka tusuk serius pada telapak kaki kuda, unta, atau prajurit infanteri yang tidak memakai pelindung kaki memadai. Luka akibat caltrops tidak hanya menyebabkan kelumpuhan fisik, tetapi juga menghasilkan dampak psikologis signifikan, menabur kekuatan serta keraguan di kalangan prajurit. Ini memaksa pasukan lawan bergerak lebih lambat dan hati-hati sehingga merusak momentum serangan mereka. Dalam sejarah, caltrops sering digunakan Inggris pada abad pertengahan untuk memperlambat serbuan kavaleri Prancis dan berperan penting dalam kemenangan Skotlandia di pertempuran Bannockburn tahun 1314. Alat ini juga digunakan strategis saat pasukan mundur, berfungsi menghambat pengejaran dan memberi waktu berharga untuk mengatur ulang formasi atau menyiapkan serangan balasan. Petard. Petard adalah sebuah perangkat peledak portable yang diciptakan di Prancis sekitar tahun 1579. Berbentuk seperti lonceng atau kerucut logam kecil berisi bubuk mesiu, alat ini dengan cepat menjadi komponen penting dalam taktik perang pengepungan di Eropa pada akhir abad ke-16 hingga abad ke-17, mengungkap cara baru menembus benteng pertahanan. Desain petard dirancang khusus untuk memusatkan seluruh kekuatan ledakan bubuk mesiu ke satu titik target spesifik. Kemampuan fokus ini membuatnya sangat efektif menghancurkan rintangan seperti gerbang kayu tebal, pintu besi kuat, atau bagian tembok benteng yang sebelumnya sulit ditembus. Biasanya petard terdiri atas wadah logam berisi 2 hingga 3 kg bubuk mesiu berdaya ledak tinggi yang dipasang pada papan kayu tebal bernama madrier. Perangkat ini ditempelkan erat ke sasaran menggunakan kait atau cincin besi sebelum sumbu dinyalakan, menciptakan lubang instan bagi pasukan penyerang untuk masuk. Mekanisme kerja petard meskipun sederhana, mengandung resiko yang sangat tinggi bagi penggunanya. Setelah dipasang pada target, sumbu dinyalakan dan pasukan penyerang harus segera mencari perlindungan. Namun, sumbu bakar pada masa itu seringkali tidak stabil dan waktu ledaknya tidak bisa diprediksi secara akurat. Akibatnya, petard kerap meledak lebih cepat dari perkiraan, mengakibatkan bencana bagi operatornya sendiri. Risiko ledakan prematur yang fatal inilah yang kemudian melahirkan sebuah ungkapan terkenal dalam bahasa Inggris, "Hoist by his own petard", yang artinya kurang lebih celaka karena rencana atau perbuatannya sendiri. Catatan sejarah mengungkap banyak insiden tragis saat penggunaan petard disebabkan oleh kegagalan teknis pada perangkat, kualitas bubuk mesiu yang buruk, maupun tekanan mental luar biasa yang dialami operator saat bekerja di bawah tembakan musuh. Sambuca. Sambuca merupakan senjata pengepungan laut inovatif bangsa Romawi, pertama digunakan saat pengepungan kota Sirakusa yang bersejarah pada tahun 213 sebelum Masehi. Senjata ini merupakan hasil rancangan cerdik dari Herakleides asal Tarentum. Fondasi mesin ini sangat unik, dibangun di atas gabungan 2 kapal perang besar jenis Quenquereme, yaitu kapal dengan 5 baris pendayung, yang diikat erat berdampingan. Agar kedua lambung kapal bisa menempel rapat, sejumlah dayung di sisi dalam pertemuan kedua kapal harus dilepaskan terlebih dahulu. Di atas platform ganda inilah kemudian didirikan sebuah menara kayu serta dipasang jembatan serbu utama yang berbentuk seperti tangga raksasa. Tangga ini memiliki lebar sekitar 1,2 meter dan panjangnya bisa mencapai 18 meter. Dirancang cukup tinggi agar dapat mencapai puncak tembok pertahanan kota langsung dari permukaan laut. Demi keamanan pasukan penyerbu, tangga dilengkapi pagar pelindung di kedua sisinya serta atap yang kokoh untuk menahan serangan proyektil musuh. Pengoperasiannya menggunakan sistem katrol dan tali tambang kuat yang terhubung ke tiang utama kapal, memungkinkan tangga diangkat ke posisi vertikal lalu dijatuhkan dengan presisi ke arah tembok benteng. Mekanisme ini secara efektif menciptakan jalur serbu langsung dari laut, sebuah cara pintar untuk melewati pertahanan darat yang mungkin lebih sulit ditembus. Di ujung terjauh dari tangga Sambuca, terdapat sebuah panggung kayu kokoh yang diperkuat dan dilindungi oleh perisai anyaman tebal sebagai pertahanan tambahan. Panggung ini secara khusus dirancang untuk menampung 4 prajurit bersenjata lengkap yang bertindak sebagai kelompok penyerbu pertama.
Mereka diposisikan untuk siap melompat ke benteng musuh segera setelah tangga berhasil dijatuhkan dan menempel pada tembok pertahanan. Pengerahan mesin sambuca ini memerlukan koordinasi yang sangat akurat dari seluruh awak kapal. Ketika kapal sudah cukup dekat dengan tembok sasaran, para awak di bagian buritan atau belakang kapal akan bekerja sama menarik tali katrol guna mengangkat tangga kayu yang sangat masif itu ke posisi tegak. Sementara itu, awak di bagian haluan atau depan kapal bertugas penting menahan dan menstabilkan seluruh struktur besar tersebut menggunakan tiang-tiang penyangga agar tidak goyah saat proses pengangkatan. Setelah tangga jatuh tepat di atas tembok, keempat prajurit pertama segera melompat maju untuk membuka jalan, diikuti oleh pasukan lainnya yang berjuang menaiki tangga demi mengamankan pijakan awal di wilayah musuh. Circumvallation. Circumvallation adalah sebuah strategi perang pengepungan kuno yang terencana, berupa pembangunan tembok pertahanan atau jaringan parit yang sepenuhnya mengelilingi posisi musuh yang terkepung. Tujuan utamanya adalah ganda, memutus total jalur pasukan logistik musuh dari dunia luar, dan sekaligus mencegah pasukan musuh melakukan serangan mendadak keluar atau mencoba melarikan diri. Salah satu komandan militer paling terkenal yang piawai menerapkan taktik ini adalah Julius Caesar dari Roma, terutama saat pertempuran Alesia yang menentukan di Gallia, wilayah Prancis kuno pada tahun 52 sebelum Masehi. Di pertempuran Alesia, Caesar memerintahkan pembangunan sistem pertahanan circumvallation berskala monumental. Tembok setinggi 4 meter yang melingkar sejauh 18 km diperkuat oleh 2 parit lebar masing-masing 4,5 meter dan kedalaman 1,5 meter. Parit terdekat dengan musuh bahkan dialiri air dari sungai sekitar, menciptakan rintangan air yang sangat sulit dilewati. Sebagai tambahan, area di depan parit dipenuhi perangkap tersembunyi dan lubang-lubang dalam, sementara temboknya dilengkapi menara pengawas secara berkala dengan mesin-mesin artileri Romawi. Kecerdikan strategis Caesar semakin tampak dengan adanya pembangunan tembok kedua yang sejajar, namun menghadap ke arah luar. Sebuah sistem pertahanan tambahan yang dikenal sebagai contravallation. Tembok kedua ini dirancang khusus untuk melindungi legiun Romawi dari ancaman pasukan bantuan Gallia dalam jumlah besar yang memang diperkirakan akan datang menyerang dari arah belakang. Sistem pertahanan ganda yang kompleks ini memungkinkan pasukan Romawi untuk secara efektif mempertahankan posisi dan bertempur di 2 front sekaligus. Menekan pasukan musuh yang terkepung di dalam kota Alesia sambil menahan gempuran pasukan bantuan dari luar. Manjanik. Manjanik adalah inovasi artileri pengepungan yang berasal dari Tiongkok pada abad ke-4 sebelum Masehi dan menjadi salah satu senjata paling berpengaruh dalam sejarah militer kuno Eurasia. Jenis tertua yang tercatat adalah manjanik tarikan atau traction trebuchet yang sepenuhnya memanfaatkan kekuatan tenaga manusia sebagai sumber utama energi pelontar. Desainnya terdiri dari lengan kayu panjang sekitar 10 meter, dipasang pada poros tinggi di atas rangka kokoh. Pada ujung lengan yang lebih pendek dipasang sejumlah tali-tali panjang untuk ditarik, sementara ujung lainnya dilengkapi kantung proyektil. Saat dioperasikan, puluhan prajurit secara serempak menarik tali tersebut dengan kekuatan penuh, menghasilkan gaya angkat kuat yang memutar lengan dengan cepat dan melontarkan proyektil. Sumber Tiongkok kuno seperti Mozi dan Tai Bai Yin Jing mengungkap deskripsi rinci, menyebutnya sebagai mesin tempur yang dapat dipindahkan di medan perang. Tinggi total sekitar 5 meter, lengan 10 meter. Keunggulan utama manjanik tarikan, mekanisme sederhana namun sangat efektif dan dapat diandalkan dibandingkan mesin pengepungan lain pada masanya. Prinsip tuas dan tarikan manusia ini mudah dipahami dan relatif cepat dipelajari, menghasilkan kekuatan pelontaran signifikan secara andal. Lebih mudah dibangun, diperbaiki, dioperasikan di lapangan dibanding mesin pegas torsi atau busur besar yang rumit. Sifatnya yang dapat dipindahkan dan kemudahan pembuatan mengungkap mengapa manjanik tarikan menjadi fondasi bagi artileri pengepungan yang menyebar luas di seluruh Asia. Mampu melontarkan batu atau batang kayu besar sejauh 90 meter, digunakan untuk menghancurkan mesin pengepungan dan pertahanan musuh dari jarak. Roda penggiling peledak. Saat pengepungan Eger yang bersejarah pada tahun 1552,
Pasukan Hungaria yang jumlahnya sangat sedikit menghadapi tantangan luar biasa berat melawan kekuatan Kekaisaran Ottoman yang mengarahkan sekitar 35.000 hingga 40.000 prajurit. Dalam situasi genting yang mengancam pertahanan benteng, seorang insinyur Hungaria bernama Gergely Bernemizda merancang sebuah senjata pertahanan yang sangat inovatif untuk masanya, yaitu roda penggiling gandum yang dimodifikasi secara cerdik menjadi alat peledak bergerak. Roda batu besar ini yang mulanya merupakan komponen penting dari mesin penggiling biji-bijian dengan perkiraan diameter 2 meter dan berat mencapai 500 kg dilubangi bagian tengahnya. Ruang kosong yang tercipta kemudian diisi dengan campuran bahan peledak mematikan terdiri dari 50 hingga 100 kg bubuk mesiu ditambah minyak tanah, belerang, serta kepingan batu api lalu ditutup kembali dengan sangat rapat untuk memastikan ledakan yang terarah dan kuat. Roda peledak ini kemudian dipasang pada poros kayu khusus, dirancang agar bisa digulingkan menuruni lereng Bukit Eger yang curam, memanfaatkan sepenuhnya kondisi topografi alam untuk mendapatkan kecepatan luncur dan daya hancur yang maksimal terhadap musuh di kaki bukit. Penggunaan roda penggiling peledak ini menjadi elemen kunci dalam strategi pertahanan aktif yang diterapkan oleh Bernemizda, terutama ditujukan pada saat pasukan Ottoman sedang memusatkan serangan mereka ke arah tembok benteng atau ketika mereka berkumpul dalam formasi rapat di area perkemahan. Mekanisme pemicu ledaknya pun dirancang dengan sangat cerdik. Saat roda menggelinding turun dengan kecepatan tinggi, gesekan kuat yang terjadi antara kepingan batu api yang tertanam di dalamnya dengan komponen logam lain menghasilkan percikan api panas. Percikan inilah yang kemudian menyulut campuran bubuk mesiu, menyebabkan ledakan dahsyat tepat ketika roda menghantam barisan musuh atau mencapai titik kerumunan pasukan. Dampak ledakannya sungguh mengerikan. Tidak hanya mampu memporak-porandakan barisan depan pasukan penyerang, tetapi juga menyebarkan minyak yang terbakar dan serpihan logam panas ke area sekitarnya. Ledakan ini diperkirakan mampu menjangkau area seluas 20 hingga 30 meter persegi, menimbulkan luka bakar parah dan trauma fisik hebat pada prajurit Ottoman. Catatan sejarah bahkan mengungkap satu insiden spesifik di mana peluncuran 5 roda secara bersamaan berhasil melumpuhkan sekitar 200 hingga 300 prajurit musuh dalam satu serangan kejutan yang efektif. Oneger merupakan salah satu mesin pengepungan paling efektif yang diandalkan oleh kekuatan militer Romawi selama berabad-abad. Penggunaannya pertama kali tercatat secara historis pada tahun 353 Masehi. Struktur dasar alat perang ini terdiri dari sebuah bingkai kayu yang sangat kokoh dengan lengan kayu vertikal terpasang. Lengan ini diikat erat oleh bundel tali tambang tebal yang dipilin untuk menciptakan tegangan puntir atau torsi yang luar biasa besar. Proyektil biasanya batu besar diletakkan dalam wadah mirip ember di ujung lengan. Lengan kemudian ditarik paksa ke belakang hingga posisi hampir horizontal, menyimpan energi potensial yang sangat besar dari tali terpilin. Saat mekanisme penahanan dilepaskan, tegangan tali yang dahsyat melontarkan lengan ke depan, melemparkan proyektil dengan kekuatan dan tingkat akurasi yang mengagumkan untuk masanya. Uji coba modern terhadap rekonstruksi Oneger menunjukkan jangkauan bisa mencapai sekitar 131 meter. Sebuah jarak yang membuatnya sangat sulit diantisipasi atau dihentikan oleh pertahanan musuh. Oneger ini merupakan pengembangan dari senjata artileri Romawi yang lebih tua, yaitu balista jenis vertikal. Dengan kemampuannya melontarkan batu-batu berukuran besar, bahkan proyektil khusus yang dibakar untuk menimbulkan kebakaran hebat dan kerusakan parah. Oneger menjadi senjata andalan utama dalam operasi pengepungan benteng atau kota. Mesin ini memanfaatkan prinsip torsi, yaitu gaya puntir dari tali yang dipilin sangat erat untuk menghasilkan tenaga lontar yang dahsyat, mirip cara kerja balista. Akan tetapi, desain Oneger secara spesifik dioptimalkan untuk tujuan menghancurkan tembok pertahanan, menara pengawas, dan bangunan kokoh milik musuh dari jarak yang aman. Bom Kalajengking. Pengepungan kota Hatra oleh pasukan Romawi pada tahun 198 Masehi menyajikan bentuk awal penerapan taktik mirip senjata biologis dalam perang kuno. Penduduk Hatra yang lokasinya dekat Mosul modern menghadapi kekuatan Roma dengan strategi pertahanan unik.
Mereka mengisi guci tanah liat dengan makhluk berbisa lokal, terutama kalajengking serta serangga berbahaya lainnya. Guci-guci berisi muatan mengerikan ini kemudian dilontarkan dari atas tembok kota ke arah pasukan Romawi yang menyerang. Walaupun sengatan atau gigitan dari makhluk ini tidak selalu mematikan, efek utamanya adalah menciptakan kepanikan dan kekacauan hebat di barisan musuh, sehingga berhasil mengganggu konsentrasi serta koordinasi serangan lawan. Strategi ini mengungkap kecerdikan dan keberanian penduduk Hatra dalam memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melawan ancaman militer yang superior. Penggunaan kalajengking atau hewan berbisa lain sebagai senjata bukanlah hal unik bagi penduduk Hatra. Sejarah perang kuno mencatat berbagai contoh serupa di mana serangga atau binatang berbahaya difungsikan sebagai alat perang. Contoh terkenal adalah ketika Hannibal dari Kartago menggunakan ular berbisa dalam pot tanah liat untuk menyerang armada musuh, menimbulkan kekacauan di kapal. Taktik semacam ini seringkali efektif karena dampak psikologis berupa ketakutan dan kepanikan yang ditimbulkannya, selain potensi cedera fisik. Penggunaan senjata biologis sederhana ini juga menunjukkan kemampuan para pejuang kuno memanfaatkan sumber daya alam untuk tujuan militer. Dalam konteks ini, bom kalajengking Hatra dapat dianggap sebagai inovasi cerdas dalam persenjataan kuno, sebuah bentuk kejeniusan taktis yang menggunakan alam sebagai bagian strategi pertahanan.